Veda Ega Pratama kembali mencatatkan sejarah sebagai rider Indonesia di kelas Moto3. Ya, pembalap berjuluk The Mantis tersebut untuk ketiga kalinya lolos Q2 secara beruntun. Selain catatan bersejarah itu, Veda berhasil mengamankan tiket langsung ke sesi Q2 seri Grand Prix Amerika. Sebuah pencapaian yang tidak mudah, apalagi di kelas Moto3 yang terkenal sangat ketat dan penuh kejutan. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa performanya bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari kerja keras, adaptasi cepat, dan kematangan strategi balap. Sejak seri Thailand di sirkuit Buriram, Veda sudah menunjukkan konsistensi dengan finish P8 di praktis dan naik ke P5 saat kualifikasi. Hasil yang membangun kepercayaan dirinya. Tren positif itu berlanjut di Brazil, di mana ia tampil lebih tajam dengan menembus 3 besar saat praktis dan finish P4 di kualifikasi, menegaskan dirinya sebagai rider yang diperhitungkan di Moto3. Memasuki seri Amerika Serikat di Circuit of the Americas, tantangan baru pun datang. Trek yang dikenal teknis dan kompleks ini menjadi ujian tersendiri, terlebih bagi Veda yang baru pertama kali mencicipinya. Namun, seperti biasa, ia tidak datang hanya untuk belajar, ia datang untuk bersaing. Pada sesi free practice 1, Veda sempat membuat kejutan besar. Ia berhasil menembus posisi 2 besar di awal sesi, menunjukkan potensi yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya intensitas persaingan, posisinya perlahan tergeser. Ia akhirnya menutup sesi di posisi ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 15,953 detik. Terpaut sekitar 1,7 detik dari pemuncak waktu. Meski hasil tersebut terlihat menurun, sebenarnya ada banyak hal positif yang bisa diambil. Mengingat ini adalah pengalaman pertamanya di kota, adaptasi menjadi faktor utama. Veda tidak terburu-buru memaksakan hasil, melainkan fokus memahami karakter lintasan yang menuntut presisi tinggi. Memasuki sesi praktis berikutnya, peningkatan performa mulai terlihat jelas. Veda berhasil memangkas waktu putarannya secara signifikan. Ia mencatatkan waktu 2 menit 14,484 detik, peningkatan lebih dari 1 detik dari sesi sebelumnya. Selisihnya dengan pembalap tercepat pun semakin menipis, hanya sekitar 0,7 detik. Perbaikan ini menjadi sinyal kuat bahwa Veda mampu beradaptasi dengan cepat. Ia mulai menemukan ritme, memahami titik pengereman, serta menentukan racing line yang lebih efektif. Semua itu menjadi bekal penting untuk menghadapi sesi kualifikasi. Hasil dari kerja keras tersebut akhirnya terbayar. Veda kembali memastikan diri lolos ke Q2. Ini berarti ia memiliki peluang besar untuk memperebutkan posisi terdepan, bahkan membuka kesempatan meraih pole position di Moto3 Amerika. Dalam pernyataannya, Veda mengungkapkan bahwa pengalaman pertamanya di Chota terasa sangat menarik sekaligus menantang. Ia menyadari bahwa trek ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan sirkuit lain yang pernah ia jajal. Sejak lap pertama, fokus utamanya adalah memahami setiap detail lintasan. Ia berusaha mengenali tata letak tikungan, menentukan titik pengereman yang tepat, serta mencari area di mana ia bisa meningkatkan kecepatan secara bertahap. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan berpikir seorang pembalap muda yang tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga analisis. Meski demikian, Veda tetap realistis. Ia mengakui bahwa performa hari pertama memang cukup positif, namun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Mulai dari konsistensi lap time hingga penyempurnaan setup motor, semuanya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum balapan. Ini adalah hari pertama saya berlatih di Chota, dan jujur saja, ini pengalaman yang sangat menarik. Treknya sangat teknis dan sangat berbeda dibandingkan dengan banyak trek lainnya. Jadi sejak lap pertama, saya mencoba memahami tata letak, titik pengereman, dan di mana saya bisa meningkatkan performa selangkah demi selangkah. Secara keseluruhan, saya rasa ini bukan awal yang buruk, tetapi tentu saja masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Veda Ega Pratama. Kini, harapan besar tertuju pada sesi kualifikasi. Dengan tren peningkatan yang ditunjukkan, peluang Veda untuk kembali mencetak hasil gemilang terbuka lebar. Jika mampu memaksimalkan Q2, bukan tidak mungkin ia akan kembali mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia di ajang Moto3.
wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, Di sisi lain, pembalap yang gagal menembus 14 besar dipastikan tidak lolos ke Q2. Sebanyak 11 rider harus mengikuti sesi Q1, di mana hanya 4 tercepat Q1 yang berhak menyusul ke Q2. Termasuk Danish, tumpuan tim MT Helmets MSI, yang berada di peringkat ke-21. you don't ever wanna. Pembalap muda berusia 18 tahun itu harus menghadapi kenyataan pahit setelah gagal menembus posisi 14 besar pada rangkaian hari pertama Moto3 Amerika 2026. Dengan hasil tersebut, ia dipastikan harus memulai perjuangannya dari Q1, sebuah sesi penentuan yang hanya meloloskan 4 pembalap tercepat untuk bergabung ke Q2. Perjalanan Danish di Circuit of the Americas Success memang tidak berjalan mulus sejak awal. Trek yang dikenal teknis dan menuntut presisi tinggi itu langsung memberikan tantangan berat. Sejak sesi free practice 1 dimulai, Danish sudah harus berjibaku dengan kondisi lintasan yang kompleks, mulai dari kombinasi tikungan tajam hingga perubahan elevasi yang cukup ekstrim. Tekanan semakin terasa ketika sebuah insiden terjadi. Danish sempat mengalami crash di tengah sesi FP1. Momen itu menjadi titik krusial yang cukup mempengaruhi jalannya sesi, karena ia kehilangan kesempatan berharga untuk memperbaiki catatan waktu. Meski beruntung tidak mengalami cedera, insiden tersebut jelas mengganggu ritme dan kepercayaan dirinya. Alhasil, Danish hanya mampu menutup sesi FP1 di posisi ke-20, sebuah hasil yang tentu jauh dari harapan, terlebih mengingat ketatnya persaingan di kelas ini. Memasuki sesi praktis yang menjadi penentu tiket langsung ke Q2, harapan untuk bangkit sebenarnya masih terbuka. Danish berusaha memperbaiki performanya dan menemukan kembali feeling terbaik di atas motor. Namun, tekanan kompetisi yang semakin meningkat membuat segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih melonjak ke posisi yang lebih baik, Danish justru masih kesulitan menembus barisan depan. Ia menutup sesi praktis di posisi ke-21 dengan catatan waktu terbaik 2 menit 15,013 detik. Meski ada peningkatan waktu dibandingkan FP1, hasil tersebut belum cukup untuk membawanya keluar dari zona Q1. Situasi ini jelas menempatkan Danish dalam posisi yang tidak mudah. Selain harus menghadapi tekanan dari para rival, ia juga dituntut untuk tampil sempurna di Q1. Pasalnya, hanya 4 pembalap tercepat dari sesi tersebut yang akan mendapatkan kesempatan kedua di Q2. Dalam pernyataannya, Danish mengakui bahwa Circuit of the Americas memang memberikan tantangan tersendiri. Ia menyebut sirkuit ini sangat taktis dan membutuhkan pendekatan yang tepat di setiap sektor. Insiden crash yang dialaminya di FP1 pun menjadi salah satu faktor yang menghambat performanya sepanjang hari. Meski demikian, Danish tetap melihat sisi positif dari situasi ini. Ia bersyukur tidak mengalami cedera serius dan masih bisa melanjutkan sesi dengan baik. Sirkuit COTA cukup taktis. Saya jatuh saat FP1, tetapi untungnya tidak ada cedera, dan sesi latihan sangat menyenangkan, tetapi bukan hasil terbaik yang saya harapkan. Kualifikasi 1 nanti target saya untuk kualifikasi 2, ungkap Danish. If you don't ever feel cold, I can feel the space